Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujono SEAK MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Pada video ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang perumusan teori akuntansi dengan menggunakan pendekatan tradisional. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada William Nurwijaya dengan NIM 3 angka terakhir 001. Yang kedua Anissa Fitrisari dengan NIM 023. Yang ketiga Almas Rido dengan NIM 022. Yang keempat Habibie Levot Mongan dengan NIM 029. Yang kelima Muhammad Khairul Firdaus dengan NIM 047. Yang keenam Sarah Aulia Hapsari dengan NIM 051. Baik, yang pertama gambaran hakikat akuntansi. Hakikat akuntansi dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, tergantung pada bagaimana akuntansi dilihat dalam konteks yang berbeda. Berikut beberapa gambaran hakikat akuntansi. Yang pertama, ada akuntansi sebagai seni atau art, yang dimana akuntansi tersebut melibatkan keterampilan dan juga kreativitas dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan juga menyajikan informasi keuangan. Lalu proses penyusunan laporan keuangan tidak hanya mengikuti aturan baku, tetapi juga memerlukan pertimbangan profesional untuk menghasilkan informasi yang relevan dan juga dapat diandalkan. Yang kedua ada akuntansi sebagai ilmu atau sains, yang dimana akuntansi ini memiliki prinsip, konsep, dan juga teori yang dikembangkan berdasarkan penelitian dan juga analisis data keuangan. Lalu akuntansi ini berlandaskan standar yang diterapkan secara sistematis seperti Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan juga International Financial Reporting Standards atau IFRS. Lalu yang ketiga ada akuntansi sebagai sistem informasi, yang dimana akuntansi tersebut berfungsi sebagai sistem yang mengumpulkan, memproses, dan juga menyajikan data keuangan untuk membantu pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, seperti manajemen, investor, dan juga pemerintah. Yang keempat ada akuntansi sebagai bahasa bisnis, yang dimana akuntansi ini merupakan alat komunikasi utama dalam dunia bisnis karena menyajikan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas atau perusahaan. Lalu laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas sebagai membantu pemangku kepentingan memahami kondisi ekonomi perusahaan. Yang kelima, ada akuntansi sebagai alat pengambilan keputusan, yang dimana informasi akuntansi ini digunakan oleh manajer dan juga pemilik bisnis untuk merencanakan strategi, mengevaluasi kinerja, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dan yang terakhir, akuntansi sebagai proses pencatatan dan juga pengendalian, yang dimana akuntansi ini membantu dalam pencatatan semua transaksi keuangan perusahaan secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan. Lalu akuntansi ini juga berperan dalam pengendalian internal untuk mencegah kecurangan dan juga kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Kesimpulannya dari gambar hakikat akuntansi ini, akuntansi tidak hanya sekedar pencatatan angka, tetapi juga berfungsi sebagai sistem yang membantu bisnis dalam mengelola keuangan dan juga mengambil keputusan yang tepat. Baik, untuk slide ini yakni penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. Penyusunan dan verifikasi teori akuntansi dalam pendekatan tradisional bertujuan untuk memastikan bahwa teori yang dikembangkan dapat digunakan secara luas dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, yakni yang pertama, identifikasi masalah akuntansi. Penyusunan teori akuntansi dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam praktik akuntansi. Masalah ini bisa berasal dari ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, kebutuhan regulasi, ataupun perkembangan dalam dunia bisnis. Lalu yang kedua yakni pengumpulan dan analisis data. Data yang relevan dikumpulkan dari praktik akuntansi, penelitian empiris, serta standar akuntansi yang berlaku. Data tersebut dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan teori. Lalu yang ketiga yakni pengembangan hipotesis dan konsep.
Setelah menganalisis data, teori awal dikembangkan dalam bentuk hipotesis atau konsep yang menjelaskan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Hipotesis ini harus logis, sistematis, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Lalu yang keempat yakni uji validitas dan reliabilitas. Uji untuk memastikan teori yang dikembangkan dapat diterapkan secara luas, diperlukan pengujian melalui metode empiris dan eksperimen. Lalu yang kelima yakni verifikasi melalui standarisasi. Setelah teori diuji, langkah selanjutnya yakni verifikasi melalui penerapan dalam standar akuntansi yang berlaku, contohnya dalam IFRS. Lalu yang keenam yakni evaluasi dan revisi. Jika ditemukan kelemahan atau perubahan kondisi ekonomi, teori dapat direvisi ataupun tetap relevan dan mengikuti tahapan di atas. Penyusunan dan verifikasi teori akuntansi dapat dilakukan secara sistematis sehingga teori yang dihasilkan dapat dipercaya, diterima secara luas, dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, hakikat teori akuntansi. Teori akuntansi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan memandu praktik akuntansi. Teori ini mencakup prinsip, asumsi, dan konsep dasar yang menyusun, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan. Pentingnya teori akuntansi terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan transparansi, standarisasi, dan akurasi laporan keuangan, sehingga mempermudah pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya yaitu metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Metodologi dapat diartikan sebagai perumusan dan penentuan metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Metode merupakan cara yang sistematik dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah. Teori akuntansi adalah konsep, definisi dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam struktur akuntansi, dengan dimaksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang mungkin akan muncul. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan deskripsi. Pendekatan ini berfokus pada observasi dan deskripsi praktik akuntansi yang telah diterapkan dalam dunia nyata. Contohnya yaitu penelitian tentang bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan dan menerapkan kebijakan akuntansi tertentu. Selanjutnya yaitu ada pendekatan normatif. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Contohnya yaitu konsep nilai wajar atau fair value accounting yang menetapkan bahwa aset dan liabilitas harus dinilai berdasarkan nilai pasar saat ini. Selanjutnya yaitu pendekatan positif, yaitu pendekatan yang berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi berdasarkan penelitian empiris. Contohnya yaitu teori teori keagenan dan yang menjelaskan hubungan antara manajer dan pemegang saham dalam pelaporan keuangan. Next, slide selanjutnya yaitu pendekatan etis, yaitu mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam praktik akuntansi. Contohnya pada standar etika dalam profesi akuntansi seperti yang diterapkan oleh ISBA. Selanjutnya yaitu pendekatan sosiologi yang menelaah bagaimana faktor sosial, budaya, dan politik mempengaruhi akuntansi. Contohnya perbedaan standar akuntansi antara negara berkembang dan negara maju karena perbedaan regulasi dan budaya bisnis. Yang terakhir yaitu ada pendekatan pragmatis, yaitu pendekatan didasarkan pada pengalaman praktis dan efektivitas penerapan prinsip akuntansi dalam dunia nyata. Contohnya yaitu penggunaan metode penyusutan tertentu karena lebih mudah dipahami oleh investor dan auditor. Selanjutnya, pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Pendekatan selektif dalam perumusan teori akuntansi adalah menggabungkan berbagai pendekatan yang ada. Pendekatan ini merupakan hasil dari berbagai upaya individu, profesional, dan organisasi pemerintahan. Teori akuntansi adalah kerangka kerja metodologi dan spekulasi yang digunakan untuk mempelajari pelaporan keuangan. Teori akuntansi juga menjadi alat dasar untuk memecahkan masalah akuntansi secara beralasan dan ilmiah.
Nah, ada beberapa karakteristik pendekatan selektif. Yang pertama menggabungkan berbagai teori. Dia dia itu tidak berfokus pada pendekatan tunggal. Nah, yang kedua itu fleksibel dan adaptif. Yang ketiga berorientasi pada kegunaan. Yang keempat berbasis pada empiris dan logika. Ada beberapa juga penerapan pendekatan selektif dalam akuntansi. Yang pertama dalam standar akuntansi, pendekatan pendekatan selektif digunakan dalam penyusunan standar seperti IFR, IFRS yang mengadopsi prinsip dari berbagai teori untuk memastikan laporan keuangan yang transparan dan relevan. Yang kedua, dalam pengembangan sistem akuntansi, teori yang paling sesuai dengan kebutuhan industri tertentu dipilih untuk mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan yang efektif. Yang terakhir adalah dalam pendidikan akuntansi. Nah, kurikulum akuntansi seringkali mengajarkan berbagai teori dan pendekatan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada